Baik teman-teman, di sini pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan view drop zone, yaitu drag drop. Jadi kita bisa menambahkan gambar ke dalam form input kita dengan cara drag drop atau menselectnya ya, bisa single atau multi upload. Jadi seperti ini, kita masukkan saja. Di sini saya kombinasikan dengan form, yaitu drop zone dengan form input ya. Jadi misalkan di sini saya tuliskan tipe 64 pemiliknya yaitu Luffy aja ya, contoh sini. Jadi kita akan mengupload 5 gambar. Ini saya membatasi ukuran gambar saya yaitu ke 5 mega. Jadi yang di atas 5 mega tidak akan diupload. Saya membatasi juga maksimal file uploadnya 10. Seperti ini kita lihat. Ini ada 3 file yang melebihi 5 mega. Oke, jadi kita simpan saja. Jadi akan diproses. Seperti ini di error menggunakan drop zone yaitu dengan view Laravel view. Kita akan menggunakan drop zone karena ini saya bisa tinggal drag drop gambarnya aja, juga bisa mengupload gambar multi upload image sangat mudah. Oke, yang pertama kita coba terlebih dahulu. Saya akan melanjutkan dengan aplikasi yang kemarin, yaitu ini. Kita lanjutkan saja. Yang pertama kita install, kita ini terlebih dahulu aja, kita buat view-nya terlebih dahulu ya. JS, kita ke komponen, kita buat view satu kali, yaitu misalkan upload view. Kita kasih seperti itu saja. Selanjutnya setelah kita membuat seperti ini, kita akan import ke router kita. Import yaitu upload kita mengambil dari view yang baru kita buat tadi, yaitu upload. Selanjutnya di load view ya, view. Oke, sudah mengarah. Selanjutnya kita tambahkan di sini routernya ya, rootnya kita beri nama. Ini kita ambil dari input yang kita beri nama upload. Oke, setelah router sudah dibuat, kita ke main app. Kita akan membuat link satu lagi. Kita copy ini, kita tuliskan upload gambar. Oke, arahkan ke upload, simpan. Sementara kita cek saja dulu sini upload, kita save. Voucher kita sudah successful. Kita buka di aplikasi kita refresh. Ini sudah muncul upload gambar, kita klik. Nah, ini upload ya. Oke, pangkan up. Oke, sekarang kita ke sini, kita install saja npm copy, balik ke sini, kita buat lagi, kita install. Kita akan mengimport per view ya. Kita tidak akan melakukan import secara global di ArcGIS, tapi kita melakukan import per view aja. Jadi nanti ini berfungsi untuk kita hanya mengimport pada view yang membutuhkan upload gambar saja. Kalau buat strip kemarin kita taruh di global, ini kita taruh di halaman saja. Copy ini, bagi sini kita masukkan di sini di bawah grid, di atas export default ya. Oke, seperti ini. Kita jalankan, kita matikan dulu. Selanjutnya kita buat komponen objek, ada objek. Kita buat apa dulu, data turn. Ini kita masukkan komponen. Maaf, ini kita komponennya di atas data ya, dia di luar dari data. Kasih koma. Selanjutnya di sini kita masukkan
view drop zone. View drop zone kita kasih di sini adalah view drop zone. Jadi kita buat komponen baru, itu kita import dari view drop zone. Oke, setelah sudah, kita langsung saja kita copy dari ini, copy, masukkan di sini. Oke, ini. Terus yang kedua kita akan berikan option karena dia meminta option ya. Option dia mengarah ke drop zone option. Terus option kita angkat. Kita buat rotation. Nah, di dalam rotation ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita cek ini, kita sampaikan dulu, kita belum patutnya. Kita cek apakah view drop zone ini sudah berfungsi. Oke, kita refresh. Oke, di sini tadi berjalannya. Unknown custom element view drop zone. Oke, di sini mungkin kita salah manggil namanya. View drop zone harusnya ini nggak pakai tuh view drop zone, kalau diambil dari drop. Oke, sudah berjalannya drag and drop. Sekarang kita ke sini, kita lihat ini banyak sekali propsnya, konfigurasi optionnya juga banyak. Event ini jika file ditambahkan di drop zone, kita bisa menambahkan fungsi di situ akan makan apa, file add kita, file add manually, file add drop zone. Ini saya akan memakai drop zone complete, ada successfully, sukses, dan ya, ini dia dipanggil ketika upload di antara sukses atau error ya. Di sini the file akan telah diupload dengan segera diupload dan mendapatkan server sebagai respon dari server sebagai argumen kedua atau parameter kedua, yaitu respon. Jadi kita ambil terlebih dahulu, kita copy saja, kita kembali di sini, kita pastekan di sini, di dalam sini view drop zone. Kita akan buat event jika view drop zone telah komplit, maka kita jalankan fungsi complete ya, complete ini. Oke, sekarang kita buat metode complete di bawah data, di bawah scope data kita buat satu lagi sih metode. Ini kumpulan beberapa metode, taruh sini semua teman-teman. Di sini saya buat complete seperti ini. Jika namanya apa, complete ya. Jika ini complete, maka akan ditampilkan pesan ya. Oke, saya ambil di sini kan dia ada parameter respon ya. Kita copy saja, kita akan masukkan ke dalam sini. Langsung saja log respon. Oke, kita cek ya. Ini masih diupload di http bin or post ya. Kita default drop zone ini menggunakan root post. Kita refresh ke konsolnya, kita upload konsol ini terlebih dahulu. Coba kita tambahkan gambar, misalkan gambar ini. Oke, ini karena terlalu besar, kita tidak menggunakan ini terlebih dahulu. Di sini ada error responnya, yaitu accepted false ya, jika dia error. Name-nya ada masuk 2 di JPG, status error. Oke, selanjutnya kita beri yang kecil ya di sini. Oke, coba yang kecil. Dia berhasil, dan ini kita lihat konsolnya, dia accepted true. Itu kita complete. Ini terupload di kita link yang tadi. Sekarang coba kita linkkan ke root kita akan buat root.
Setelah ini berhasil, sekarang kalian tahu responnya. Oh ya teman-teman, yang terpenting di sini ya, kita lihat statusnya ini sukses. Yang pertama yang terlalu besar, statusnya error. Kita kasih kondisi di sini, jika status respon titik status sama dengan sukses, maka kita log berhasil. Gagal, kita log gagal aja ya. Oke, sekarang kita buat URL, kita punya sendiri, kita ke API, buat root post, yaitu upload, kita pakai S, agak perbedaan dengan yang di view-nya, root view-nya kita masukkan di pelanggan saja sama. Kita simpan. Oke, kita buat fungsi upload, kita buat request request. Kita cek terlebih dahulu, kita respon saja. Pesan root aktif. Kita balik ke sini, kita arahkan ke upload ya. Langsung saja di sini API uploads. Oke, kita coba lagi apakah dia berhasil. Kita refresh saja, kita ambil gambar satu, kita klik ke upload sini, root aktif ya, berarti dia sudah betul mengarah ke root kita. Dan ini kita tampilannya, kita konsol acceptnya true, jadi terima. Sekarang kita akan menyimpan gambarnya ke file kita, ke apa ini ya, project kita. Kita buat saja di sini public new folder, kita beri nama image. Oke, atau kalian juga bisa taruh di storage, ini juga kalian menyimpan di storage. Oke, sekarang kita sudah tahu kalau root ini sudah berhasil ya. Sekarang kita akan coba mendidih $request file, apakah dia masuk di filenya. Ini kita lihat datanya, data filenya kita simpan, kita kembali ke sini, kita refresh aja, kita lihat di sini berhasil ya. Dan kita lihat networknya teman-teman di app ini. Oke, kita sudah mendapatkan file data ya dari array file. Jadi kita jika ingin mengambil namanya, kita langsung ambil saja nama original Majapahit, original name-nya, terus bisa lihat paths-nya, yaitu tempat penyimpanannya di mana, ekstensinya tmp, path besar, cup besar filenya juga bisa kita nanti atur, kita atur di belakang. Oke, sampai di sini. Setelah kita tahu data sudah berhasil masuk di root ini, di control ini, maka kita pertama akan mengeceknya atau kita buat kondisi jika, yaitu di sini $request has file sama kita ambil. Oke, sudah, kita akan langsung file tersebut dalam variabel file ya,
setelah di kampung kita beri nama bebas contoh D gabung dengan variabelnya gambar, kita ambil get client itu kita simpan, kita pindah public image dolar gambar, kita pindah move ke public path folder image dengan nama dolar itu ini ke variabel simpan tidak ada file kan ini berhasil dari videonya. Oke, sekarang kita sudah bisa mengupload gambar ke dalam project kita. Nah, kita akan seperti ini. Kasus ini yaitu kita mempunyai form, yaitu form itu adalah kombinasi drop down untuk upload gambar atau file PDF atau apa ya, dengan form input. Jadi ini kalian bisa copy dari pelanggan sini ya. Kalau nggak ada, kalian bisa mengunjungi dua strap atau tombolnya. Oke, jadi setidaknya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, jadi kombinasi antara input dan gambar. Yang kita tahu, dropdown ini akan otomatis menginput atau otomatis mengupload ketika gambar sudah masuk ke dalam kotak ini. Oke, sebagai contoh saja, saya akan upload ini. Nah, dia langsung mengupload tanpa pesannya berhasil upload dan gambar sudah masuk di project kita ya, folder kita, tanpa mengambil inputan ini. Ya, kita lihat headernya di sini hanya terdapat di form datanya hanya ada file saja dan nggak ada inputannya. Caranya bagaimana? Ya, kita kembali ke view dropdown, view oke, di sini kita lihat di prop, kita lihat ke konfigurasi. Di sini ada dokumentasinya, ada basic, kita lihat ada upload queue. Baik, di sini pada upload queue jelaskan jika kamu menambahkan file di dropdown, status get menjadi dropdown ke antrian dropdown. Jika kamu punya pilihan fungsi option auto process set ke true, maka antrian akan proses segera setelah satu file diletakkan atau selesai diupload dengan memanggil fungsi proses queue, yang mana mengecek berapa banyak file yang diupload, dan jika ini kurang dari parallel upload, yaitu parallel upload itu membatasi maksimal ya, dan proses file akan dipanggil, yaitu prosesnya akan dipanggil. Jadi ini yang membuat dropdown akan otomatis
mengupload ketika gambar sudah masuk, tidak peduli berapa gambar yang dimasukkan ya. Jika kamu mengisi auto proses menjadi false, maka proses queue tidak pernah dipanggil. Ini berarti kamu bisa memanggilnya sendiri ketika kamu ingin mengupload semua gambar yang diantri. Jadi untuk mencegah penguploadan secara otomatis, kita mesti set auto proses menjadi queue sehingga kita bisa memodifikasi form datanya ya. Form datanya jika ingin menambahkan input, ya kita memodifikasi form datanya. Kita copy saja ini ke dalam project option dropdown kita. Ini dropdown, kita paste saja. Setelah kita paste, kita kembali ke sini. Di sini ada option lagi, yaitu sending file. Ya, ini ada parameter form data. Form data ini adalah form yang akan dikirimkan ke belakang. Yaitu ini fungsi ini berfungsi memodifikasi request dan penambahan parameter ke request sebelum dikirim. Jadi kita memodifikasi dulu, kita akan menambahkan satu inputan atau berapa terserah nanti ya. Oke, sekarang kita coba refreshin dulu. Setelah kita sudah tambahkan proses queue menjadi true, kita simpan, maka yang terjadi adalah jadi kita mengupload proses queue ini ya. Queue kita false tuh. Kita false. Jika true tadi, kalian bisa lihat di sini sudah terkirim ya, berhasil ya, dan kita memanggil di networknya sudah jelas mengirim ke controller. Sekarang kita akan coba, kita sudah set ke false tadi, kita kirim lagi. Oke, maka dia tidak ada proses coding, tidak ada proses pengiriman, ya, tidak ada status berhasil atau gagalnya ya. Dan di sini tidak ada pemanggilan root upload ya. Oke, sekarang kita gunakan fungsi yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu sending file untuk modifikasi request kita, parameter kita copy, kembali ke sini, kita masukkan di sini dropdown complete atau sukses, sama saja. Kalau complete ini bisa error, bisa gagal ya. Oke, masukkan di sini, yaitu sending. Kita buat proses saja, misalnya kurir ya. Ini berarti akan buat metode kurir. Oke, ini kita akan memasang parameternya, yaitu file binary XHR error jika ada from dan from data. Data ini yang kita gunakan, kita akan pakai untuk modifikasi data yang akan kita kirim. Oke, from data is. Oke, sekarang kita tentukan from data ini kita akan tambahkan dengan file input yang mana. Oke, di sini kita punya input satu, yaitu form input dengan di modelnya foto dan nama. Jadi kita ambil foto dan nama ini, tambahkan di sini. Jadi form data, kita append, kita tambahkan dengan foto titik nama. Ini langsung dijelas dengan seperti ini nama ya. Jika punya inputan lagi, misalkan selain nama ada pastikan di sini atau pemilik ya. Nah, pemilik di form group ini tutupnya ini ke sini. Oke, seperti ini. Kalian juga harus menambahkan di sini. Pemilik. Kita kasih nama di sini, yaitu pemilik. Pemilik nilainya adalah di foto pemilik. Ini nama atau tipe ya. Sini namanya adalah nama. Aspek.
itu. Jadi loh, terus filenya akan otomatis diupload tanpa masukkan di sini ya form datanya. Di form datanya yang termasuk di dalamnya sudah termasuk file tadi, file gambarnya. Ini apa yang menambahkan. Jadi form data akan dimodifikasi, ditambahkan 2 inputan lagi. Jadi seperti itu. Oke, setelah itu kita refresh aja. Seperti ini. Terus kapan kita akan menguploadnya? Kita akan menguploadnya setelah berhasil mengisi input ini, dan kita sudah mengupload gambar. Setelah di pause, kita akan tinggal simpan dan akan memproses penyimpanannya ya, penguploadan termasuk penyimpanan inputnya. Ini sudah jelaskan, yaitu dan jika ini kurang dari batas upload, maka fungsi proses file dipanggil. Ada ini ya, kalau file diletakkan atau selesai diupload, maka dia dipanggil oleh fungsi by process. Jadi kita perlukan adalah fungsi untuk menjalankan proses simpan ya. Oke, di sini kita di button sini simpan sini kita tambahkan klik, atau bukan klik ya, kita berikan tipe submit. Jadi kita tambahkan, jika ada submit pasti ada form ya teman-teman ya. Jadi formnya itu kita tambahkan di sini, form. Untuk form ini actionnya kita matikan. Kita lakukan seperti ini, v-on. Di sini v-on submit, simpan. Nah, itu kita buat referensi seperti ID ya. Jika di Ajax atau Laravel Ajax, kita biasa panggil referensi dari ID, kalau tidak dengan dari kelas. Kalau di view ini kita bisa menggunakan referensi. Jadi saya menggunakan form saja. Oke, di sini ada satu fungsi lagi, tapi coba kita bersatu supaya ada kalian paham ya. Form ini kita tutup dulu. Ya, letakkan di bawah button. Di sini masih kurang, kita belum menggunakan kan. Pertama submit, simpan, ini kita simpan. Buat kurir, kita buat metode simpan. Oke, di sini kita isi this ref. Di sini kita tidak mengambil referensi dari form, tapi kita akan mengambil referensi dari dropdownnya, karena kita akan menjalankan fungsi proses queue ya. Ini referensi dari dropdown adalah bukan ID ini ya, my view drop titik my view dropdown. Selanjutnya kita proses queue. Kita copy cut. Setelah gampangnya, ini adalah start dan ini pause ya, seperti itu. Oke, sebenarnya di sini ada satu fungsi lagi. Coba kita tanpa fungsi itu. Oke, kita masukkan tipe rumah 60, pemilik Agus. Jadi kita masukkan rumahnya. Ini kita sudah set max file belum ya? Oke, kita ubah max file menjadi 5 mega ya. 5 megabyte. Oke, ya. Minimalis 8x6 64, pemilik Agus. Dapat gambarnya itu gambar ini. Oke, setelah di antrian ini belum terupload ya teman-teman. Ada konsolnya juga masih kosong. Terus kan kita tekan simpan. Nah, yang terjadi simpan apa? Simpan akan mengelingkan, akan langsung meready atau merefresh halaman ya. Nah, ini tidak ada upload tanpanya. Yang kita perlukan di sini yaitu untuk memaus proses refresh halaman, atau seperti pada halaman-halaman PHP tanpa Ajax atau JavaScript ya. Dia ketika disubmit maka dia otomatis merequest ke halaman berikut, ke action yang dituju ya. Jika ini kita pause terlebih dahulu menggunakan prevent. Nah, seperti ini. Jadi dia akan mempause.
seperti pada Ajax ada prevent default ya. Oke, setelah kita sudah set max filenya menjadi 5 MB, total number ini sudah headernya, terus query-nya kita akan memodifikasi form data, log form data, dan dikontrol saya jadi terlebih dahulu teman-teman. Saya jadi agar kita bisa melihat file apa saja yang dikirim ke sini. Oke, saja tipe rumah minimalis 84 berapa sudah ya, tipe 84. Gambarnya kita masuk ke sini, pemiliknya Agus, gambar tidak di queue, tidak diproses, tekan simpan. Oke, maka upload dia sudah tentang begini. Kita konsulnya ada error di sini. Form data append is not fungsi. Oke, di sini ada kesalahan teman. Append yang betul adalah append load append. Oke, minimalis 8x84 bagus. Kita konsul, kita simpan. Oke, form data kita berhasil tidak di networknya. Upload akan mengembalikan dengan dummy-dum ya, id. Nah, kita di sini ada 3 array form datanya. Yang awalnya cuma file saja, sekarang ada nama dan pemilik. Kita lihat di responnya, yaitu ada nama, ada pemilik, dan ada file. Nah, itu yang penting ya. Controller kita matikan JD, terubah saja di sini namanya menjadi desain, kita tambahkan desain ini pasti titik dollar request, itu desain nama titik seperti ini. Terus mau ambil ini juga, ini sebentar ya, kita belum menyimpan di database, cuma membuktikan kalau hitungan kita sudah benar, pemilik Agus. Di sini tambah titik dollar request pemilik. Ini kurang lebih ya. Oke, jika kita simpan maka gambar kita akan bernama ini. Nah, misalnya seperti ini teman-teman, karena ini hanya satu, kita coba nama gambarnya dua, desain rumah minimalis 84 pemilik Agus. Simpan ya, simpan, maka upload berhasil di upload, fotonya juga berhasil. Kita cek gambarnya. Nah, ini ya, desain rumah minimalis Agus yang tadi sudah terupload ya, hanya kita tidak ada namanya ya. Desain rumah 10/11 yang betul ada yang ini, desain rumah minimalis 8 tipe 84 pemiliknya Agus, nama gambarnya 2.jpg. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita tinggal memasukkan ke database. Oke, kita buat migration terlebih dahulu. PHP artisan make model, kita beri nama rumah, model rumah ya,
mode migration dan controller. Oke, klik di model kita, di migration kita terlebih dahulu. Kita set saja di sini fit rumah ID, kita beri nama string ya, kolom string, yaitu nama, batasi saja misalkan 30. Kita hapus default dan teksnya ini dan ini untuk gambar kita ganti menjadi teks atau kolom teks ini ya, gambar atau foto, gambar aja, dan ini pemilik. Ini kita ganti tipe. Oke, kita migration dia, migrate status tidak ada koneksi. Baik, kita aktifkan Laragon, kita coba lagi. No ya, rumah tangga. Oke, kita langsung ke aplikasi migrate. Oh, di sini ada error. Kolom karena tidak punya default value. Tidak boleh mempunyai sebuah default value. Oh, jadi kalau teks tidak boleh mempunyai default value ya. Kita bisa mengisi label atau seperti ini juga bisa. Atau kita matikan saja, harus ada gambar. Oke, sudah berhasil. Setelah sudah berhasil pembuatan migration, kita bisa langsung saja menyimpannya dengan controller. Jika mempunyai file dan simpan, jika simpan berhasil, kita akan menyimpannya di sini, yaitu kita panggil rumah model ya. Oke, di sini dollar data sama dengan rumah new rumah titik, bukan titik, objek tipe sama dengan dollar request nama ya tadi ya. Terus di sini pemilik, ini pemilik, dan ini adalah kita isi dengan gambar nama file ya. Coba kita ganti dia nama file agar tidak bentrok dengan enggak bentrok sebenarnya sih, request nama. Oke, nama file aja dah, file. Ini yang kita copy ke sini. Sorry, nama file misalnya harus data, nantinya ini kita ganti sama dengan save dengan request nama karena ini dia data ya. Oke, baru kita simpan dollar data save. Save ya. Ini respon ini jika upload gagal, maka ke sini. Jika upload berhasil, kita akan melakukan penyimpanan dan kita tambahkan satu kondisi di sini. Jika simpan ke database berhasil, maka kita respon ini nggak perlu ya, kita harus ini nggak perlu juga, nggak apa deh, karena kita menampilkan pesannya dari depan, dari view-nya. Misalnya 402 atau 500 gagal. Oke, jadi seperti ini. Kita ke rumah dulu. Langsung di sini protected, variable
fill able sama dengan nama pemilik gambar. Oke, kita simpan. Rumah pemilik gambar, tipe kawan, tipe pertama kan, tipe. Oke, baik. Seperti ini. Kita simpan, kita coba. Baik, kita isi saja di sini rumah minimalis 110 milik Jihan. Kita masukkan gambar di sini ya. Kita simpan. Berhasil. Kita buka saja database-nya di sini. Sudah masuk ya, rumah minimalis 110 Jihan. Sip. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita sudah berhasil menyimpan dan mengupload gambar ya ke dalam database sudah. Baik, sekarang kita lanjutkan ke multi upload. Untuk multi upload, kita perlu menambahkan beberapa option pada upload kita, pada view kita yang kita upload. Dan oke, kita juga enggak di kekurangan satu API ini aja enggak. Oke, di upload sini kita menambahkan beberapa option di sini. Oke, di sini yang pertama yaitu max file size sudah. Terus kita masukkan parallel upload. Jadi sudah dijelaskan ada parallel upload, yaitu jumlah dari file yang maksimal diupload yang bisa diinputkan. Saya di sini kita masukkan 10. Selanjutnya kita perlu satu fungsi lagi, yaitu upload multiples. Kita set ke true. Upload multiple kita set ke true. Oke, seperti ini. Max file size, parallel upload, max file. Kita tambahkan satu lagi di sini, file. Oke, yang terpenting adalah ini ya, multiple. Upload multiple berarti dia dropdown ini bisa melakukan upload secara banyak ya, masif ya, dengan maksimal 10 file. Batasnya hanya 10. Ini kita oke, ini tetap sama. Sekarang kita coba di Didi, kita Didi saja, Didi request all. Kita dapat, akan cek berapa yang kita dapat dari file gambarnya. Minimalis tipe misalnya 36 atau berapa ya, atasnya saya bukan saja drag masuk. Oke, 4 gambar. Kita inspect, konsolnya clear, clear. Bisa lakukan simpan, proses tentang semua kita lihat. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 data ya, data string 2 buah, dan ada data array 1 yang berisi 4 gambar. Oke, sekarang kita akan coba tampilkan dia di, atau simpan dia ke database. Caranya sebagai berikut. Kembali ke sini, kita matikan. Terus di sini kita tunjukkan sedikit. Oke, jika mempunyai file, image file, nama file di sini di atas ini
Sebelum melakukan perubahan nama dan penyimpanan, kita lakukan perhitungan for each, yaitu dolar gambar. Kita jadikan for each sebagai dolar gambar. Oke, di sini baru image name kita masuk. Ini di sini itu tipe gambar. Kita ganti. Oke, ini request ini kita ganti dengan gambar ya. Untuk yang nama file gambar, ganti ini nama file tetap. Kita memilih gambar. Ini arraynya, ini pecahannya ya. Oke, jika sudah, kita tampung dia ke sebuah variabel baru. Ini gambar atau foto aja ya, foto sama dengan array. Nah, di sini kita tinggal array push apa ini, data ya, apa ya, nama array push, yaitu kita akan push ke foto, ke array foto. Datanya adalah nama file. Nah, tutup saja. Artinya kita akan menyimpan nama sini ke dalam database kita. Caranya, ini kan berbentuk array. Jadi misalkan ada 4 ya, 4 ada pemisahnya koma ya. Jadi kita bisa melakukan ini, kita masukkan sini, kita lakukan import, yaitu importnya di sini kita tentukan dulu, kita pisahkan dengan koma, dan apa yang array mana yang akan dipisahkan. Di sini separatornya, yaitu separator pemisahnya dan arraynya. Masukkan di sini dolar foto. Oke, baik, ini yang akan kita simpan ke dalam namas ya. Coba kita cek dulu di neural namas kan. Ini kita ulang langkahin lagi, kita refresh, kita tutup, kita input 4 gambar. Ada error 2 ya. Kita cek saja berapa jumlah string namanya tadi kan. Jadi yang akan disimpan ke dalam database adalah seperti ini, dengan tanda koma, misalnya adalah koma. Yang menentukan pemisahnya adalah di kalian ganti seperti ini, kita simpan reference seperti ini, tes dan 4 gambar, 5 juga bisa. Kita simpan ini seperti desain SD ada ini seperti ini ya. Nanti tinggal menampilkannya, tinggal kita export saja dengan tanda ini. Berarti setiap tanda ini kita jadikan satu array. Jadi seperti itu. Oke, sudah bisa. Kita matikan saja, terus kita simpan saja. Kita lakukan validasi di sini. Dan from require juga untuk milik ini harus diisikan ya, file simpan test buka. Kita masukkan minimalis 45 triple 45, miliknya aku lah ya. Oke, simpan, berhasil.
Oke, tentang semua. Saat konsul berhasil 5 kali. Saat networknya di sini nggak ada keterangan network. Kalau kita cek saja di database kita, refresh. Oke, minimalis tipe 45 miliknya aku. Terus data gambarnya ada banyak ini ya. Sekarang kita cek di folder image kita. Kita kembali ke file code. Kita langsung saja ke folder kita, image, public, image, cek gambarnya, dan dia sudah ada di sini ya. Oke, jadi kita sudah berhasil menyimpannya, mengupload dan menyimpan ke dalam database. Oke, nanti di video berikutnya kita akan menampilkannya ke dalam tabel ya, atau ke dalam apa supaya bisa menampilkan data gambar ini.